Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek akhir kami, yaitu mengenai penerapan kalkulus perubahan banyak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya untuk awalan terlebih dahulu, maka kita akan memperkenalkan diri dari kelompok 5. Nah, kami dari kelompok 5 beranggotakan yaitu ada Putih Maharani Utami, ada Rahmawati, Rani Febrianti, dan Reva Dilara Putri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan penerapan kalkulus perubahan banyak dalam kehidupan sehari-hari beserta contoh permasalahan yang berkaitan dengan kalkulus perubahan banyak. Nah, untuk itu yang pertama kita akan membahas mengenai penerapan kalkulus perubahan banyak dalam kehidupan sehari-hari yang akan dijelaskan oleh Revadila. Kepada Revadila dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan moderator. Pada kali ini saya akan menjelaskan penerapan kalkulus ubah banyak dalam kehidupan sehari-hari. Kalkulus digunakan pada setiap cabang sains fisik, sains komputer, statistik, teknik ekonomi, bisnis, kedokteran, kependudukan, dan di bidang-bidang lainnya. Dalam navigasi, kalkulus vektor berpengaruh besar terhadap keberadaan suatu lokasi, ditinjau dari tempat yang bergerak atau kendaraan atau yang lainnya. Teknologi ini disebut Global Positioning System atau GPS. Sistem GPS memberitahukan lokasi di permukaan bumi walaupun tempatnya bergerak, sehingga suatu kendaraan dapat tahu keberadaannya dan di mana lokasi tujuannya. Karena itu, vektor sangat berperan penting dalam navigasi. Contohnya, vektor digunakan untuk sistem navigasi pesawat terbang. Semua pesawat terbang dilengkapi dengan sistem navigasi agar pesawat tidak tersesat dalam melakukan penerbangan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Revadila. Nah, selanjutnya akan ada penerapan dalam kehidupan sehari-harinya mengenai kalkulus perubahan banyak yang tepatnya itu vektor yang akan dijelaskan oleh Rani Febriani. Pada Rani dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh soal yang pertama. Nah, pada permasalahan pertama ini itu sebuah pesawat dengan laju terhadap udara 150 mil per jam bermaksud bergerak ke timur. Angin memiliki kelajuan 40 mil per jam dengan membentuk sudut 30 derajat yang diukur dari arah timur ke utara. Nah, dalam arah mana pesawat harus diarahkan agar gerakannya tepat ke arah timur? Lalu berapa laju pesawat terhadap tanah tersebut? Nah, soal dapat dilukiskan dengan gambar seperti yang di bawah ini, di mana VA-nya yaitu laju angin, VPT-nya yaitu laju pesawat terhadap tanah, dan VPA-nya yaitu laju pesawat terhadap angin. Agar pesawat bergerak ke timur, komponen kecepatan VA dan VPA-nya pada harus saling menghilangkan. Maka di mana VA yaitu sin 30 derajat sama dengan VPA sin theta. Dan sin theta sama dengan setengah kali VA per VPA, yang mana sama dengan setengah dikali 40 per 150, yang mana hasilnya 0,13. Dan theta-nya yaitu 7,67. Di mana VPT-nya sama dengan akar dari VA kuadrat ditambah VPA kuadrat ditambah 2VA kali VPA dikali cos, di mana di dalam kurung 30 derajat ditambah theta sama dengan hasilnya akar dari 40 kuadrat ditambah 150 kuadrat ditambah 2 kali 40 dikali 150 dikali cos 37,67 sama dengan 183,3 mil per jam. Sekian penjelasan saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Rani. Nah, untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Rani Febrianti. Kepada Rani Febrianti dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya akan menjelaskan contoh soal kedua. Sebuah helikopter memiliki kecepatan terhadap udara 40 knot dengan membentuk sudut 350 derajat diukur dari barat ke utara. Kecepatan angin adalah 30 knot ke arah timur. Tentukan kecepatan helikopter terhadap tanah.
Nah, soal berikut dapat dilukiskan dengan gambar seperti bawah ini. VHU, kecepatan helikopter terhadap udara, VHT, kecepatan helikopter terhadap tanah, VU, kecepatan udara. Sudut antara vektor VHU dan VU adalah θ sama dengan 180 derajat dikurang 35 derajat sama dengan 140 derajat, di mana VHT sama dengan VHU kuadrat ditambah VU kuadrat ditambah V2VHU dikali VU cos 145 derajat sama dengan akar dari 40 kuadrat ditambah 20 kuadrat ditambah 2 dikali 40 dikali 20 dikali cos 140 derajat sama dengan 26,25 knot. Baiklah, sekian penjelasan dari Rani dan dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Rani atas penjelasannya. Nah, selanjutnya contoh permasalahan lain yaitu akan dijelaskan oleh Putri Maharani Utami. Kepada Putri dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya untuk contoh permasalahan yang ketiga, yaitu sebuah pesawat memiliki kecepatan 500 knot terhadap udara dengan arah membentuk sudut 20 derajat diukur dari timur ke selatan. Jika udara memiliki kecepatan 80 knot dengan arah membentuk sudut 60 derajat diukur dari timur ke utara, berapakah kecepatan pesawat terhadap tanah? Selanjutnya, soal dapat dilukiskan dengan gambar seperti di bawah ini. Sudut apit antara vektor VU dan vektor VPU adalah 20 derajat ditambah 60 derajat, itu sama dengan 80 derajat seperti pada gambar. Nah, untuk mencari VPT-nya yaitu VU kuadrat ditambah VPU kuadrat ditambah 2VU VPU dikali cos 80 derajat. Itu sama dengan akar dari 80 kuadrat ditambah 500 kuadrat ditambah 2 dikali 80 dikali 500 dikali cos 80 derajat. Dan didapat hasilnya yaitu 519,89 knot. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya Putri. Nah, itulah contoh-contoh penerapan kalkulus berubah banyak, tepatnya itu pada vektor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya kalkulus vektor adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari analisis real dari vektor dalam 2 atau lebih dimensi. Nah, cabang ilmu ini sangat berguna bagi para insinyur dalam menyelesaikan permasalahan karena mengandung teknik-teknik dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan erat dengan vektor seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, itulah presentasi dari kita dari kelompok 5 mengenai penerapan kalkulus berubah banyak dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.